Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta dan seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah untuk menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunga. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ayat yang 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca tentunya suatu perumpamaan yang ada dan saya tentunya sangat familiar. Ini tentang perumpamaan talenta, di mana ada seorang tuan yang hendak pergi dan dia memberikan talenta kepada hamba-hambanya, yang seorang 5, ada yang 2, dan kemudian ada yang 1. Dan cerita lengkapnya saya yakin tadi kita udah baca di sana, gitu ya. Dan perumpamaan talenta ini agak sedikit mirip dengannya di Lukas, yaitu perumpamaan tentang uang mina, walaupun ada sedikit perbedaan di sana. Tapi pada video ini saya ingin kita fokus di perumpamaan talenta ini, gitu ya. Biasanya kalau kita bicara perumpamaan talenta, secara sederhana kita akan berpikir bahwa inilah talenta yang Tuhan berikan, entah dalam bentuk sebuah bakat atau sebuah kemampuan tertentu yang kita harus kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu ya. Biasanya kalau kita ngomong talenta, itu yang menjadi perhatian kita, itu yang menjadi sesuatu yang kita perlu bahas, gitu ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang salah, tetapi di sini saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita tinjau lagi secara objektif tentang isi dari perumpamaan ini, gitu ya. Ada 4 hal yang mengusik saya dari cerita perumpamaan ini. Yang pertama adalah kata talenta. Kata talenta di Alkitab tadi, di perumpamaan tadi, itu sama sekali tidak sama seperti yang kita bayangkan dengan talenta sekarang, gitu ya. Jadi mungkin kalau orang yang psikologi lebih tahu apa itu bakat dan talenta. Secara sederhana kalau saya mau gambarkan, bakat itu adalah suatu potensi yang terpendam yang sifatnya lebih universal. Sementara talenta adalah aplikasi dari bakat itu. Misalnya begini, orang punya bakat dalam hal seni. Nah, talentanya dia bisa musik, dia bisa bernyanyi, dia bisa melukis, dia bisa mengukir dan macam-macam. Itu semua bakatnya dasarnya seni. Itu bedanya bakat dengan talenta, gitu ya. Tapi dalam cerita Matius tadi perumpamaan talenta, talenta yang dimaksud di sini sama sekali bukan talenta yang kita kenal seperti itu, gitu ya. Ini yang musik saya pertama, gitu ya.
Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kalau kita perhatikan di sana, talenta yang dalam cerita tadi itu diberikan karena tuannya mau berangkat. Karena tuannya mau berangkat ke tempat yang jauh, dikatakan seperti itu. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan miliknya kepada hamba-hambanya tadi. Jadi yang kedua adalah talenta yang dimaksud dalam cerita ini sesuatu yang didapat hanya setelah tuannya akan berangkat. Menjelang tuannya akan berangkat, dia memberikan talenta-talenta itu. Jadi ini tentunya sesuatu yang berbeda dengan yang tadi saya bilang bakat atau suatu talenta yang kita ketahui sehari-hari. Itu biasanya udah ada sejak lahir. Bahkan cenderung itu karena faktor genetik juga. Biasanya kalau orang tuanya misalnya suka dalam hal seni, anaknya juga biasanya ada faktor yang menurun. Sekali lagi walaupun talentanya beda ya. Tapi dalam cerita talenta ini, yang dimaksud dengan talenta ini hanya didapat pada saat tuannya pergi. Pada saat tuannya pergi, tuannya memberikan kepada hamba-hambanya talenta-talenta itu. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah dikatakan di sana, kalau kita perhatikan cerita tentang hamba tadi, dua orang hamba yang baik dan setia, dia mengembangkan 5 beroleh 5, dia mengembangkan 2 berperoleh 2, dan satu lagi adalah yang jahat yang dikatakan 1 disembunyikan. Kalau kita lihat konsekuensinya itu besar, gitu ya. Jadi kalau yang 5 dikembangkan, yang 2 dikembangkan, reward buat mereka adalah mereka turut dalam kebahagiaan tuannya. Sedangkan kalau hamba yang 1 disembunyikan, terakhir dikatakan dia akan dibuang di tempat yang penuh kertak gigi. Nah ini tentunya bukan berarti kalau kita punya bakat seni terus kita tidak kembangkan, maka itu mengakibatkan kita dibuang ke tempat yang ada kertak gigi, gambaran seperti gambaran neraka. Apakah seperti itu gitu? Apakah dengan semudah itu ya Tuhan membuang kita apabila kita punya sesuatu bakat yang kita tidak kembangkan dan akibatnya kita dibuang ke dalam lautan api, kasarnya begitu ya. Jadi tentunya ini bukan soal itu gitu. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah ada satu statement yang menarik dari hamba yang ketiga yang dia bilang, "Tuanku, aku tahu tuanku adalah orang yang kejam." Dia bilang, yang menuai di tempat tidak menabur, dikatakan, dan memungut di tempat tidak menanam. Maksud kata-kata ini apa? Jelas, saudaraku? Jadi ini 4 hal yang mengusik saya tentang perumpamaan talenta. Yang pertama adalah talenta tidak sama seperti yang kita bayangkan. Terus yang kedua, talenta hanya didapat pada waktu tuannya berangkat. Yang ketiga adalah konsekuensi kalau tidak mengembangkan talenta adalah masuk dalam lautan api yang penuh kertak gigi. Apakah itu semudah itukah Tuhan membuang kita hanya karena kita tidak mengembangkan yang kita anggap sebagai talenta? Dan yang keempat adalah kenapa hamba yang ketiga berkata bahwa Tuhan menuai di tempat tidak menabur dan memungut di tempat tidak menanam, gitu ya. Itu 4 alasannya sehingga kita perlu melihat lagi perumpamaan tentang talenta ini secara lebih objektif, gitu ya saudaraku ya. Oke, sekarang kita akan lihat perumpamaan ini. Sebelum kita melihat perumpamaan ini, kita lihat latar belakangnya dulu, gitu ya. Kalau Anda perhatikan di dalam Matius 25 tadi, di sana ada 3 perumpamaan yang penting sebenarnya, gitu ya. Di perumpamaan atasnya itu adalah perumpamaan tentang 10 gadis. Yang kita tahu ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, gitu ya. Terus ya di bawahnya baru kita bicara soal perumpamaan talenta. Di bagian ketiga itu bicara soal penghakiman terakhir. Bagaimana Allah akan memisahkan kambing dengan domba. Jadi perumpamaan talenta ini berada di tengah-tengah antara perumpamaan 5 gadis bodoh dan penghakiman terakhir, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengambil perumpamaan ini hanya lepas begitu saja, karena dalam pasal 25 itu berhubungan semua, gitu ya. Perumpamaan 5 gadis bodoh tentu dan 5 gadis bijaksana tentunya Anda tahu bagaimana mereka menantikan pengantin, kemudian lama tidak muncul, mereka semua tertidur, gitu ya. Dan akhirnya pada saat terdengar suara pengantin datang, mereka bangun, ternyata 5 orang gadis bodoh itu dia tidak membawa buli-bulinya, gitu ya. Kaki diannya mati kemudian, gitu ya. Anda tahu ceritanya. Dan kemudian akibat dari situ adalah 5 gadis yang bijaksana masuk bersama-sama ke kebahagiaan tuannya, sementara 5 gadis yang bodoh hanya bisa menangis di depan pintu tanpa bisa masuk dalam kebahagiaan tuannya, gitu ya. Dan kemudian ceritanya perumpamaan yang kedua tentang talenta tadi, 2 hamba tadi masuk dalam kebahagiaan tuannya, yang dapat 2 dan dapat 5 ikut masuk dalam kebahagiaan tuannya, dan ada 1 hamba yang kemudian dilempar tempat yang gertak gigi.
Dan yang ketiga tadi saya sudah bilang, bagian ketiga itu adalah tentang penghakiman terakhir, di mana di sana dikatakan bahwa pada hari terakhir Allah akan memisahkan kambing dengan domba. Kambing di sebelah kanannya, domba di sebelah kirinya. Dan kambing domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya, dan kambing yang kemudian akan dibuang dalam lautan api dan belerang, sementara domba tadi ikut dalam kebahagiaan tuannya. Jelas, saudaraku? Jadi latar belakangnya sebelum kita bicara soal perumpamaan tentang talenta ini ada pola yang sama dari 3 perumpamaan ini. Gitu ya. Polanya adalah sama-sama ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah gadis bijaksana dan gadis bodoh. Bijaksana akhirnya masuk dalam kebahagiaan tuannya, yang bodoh menangis di luar dan tidak bisa masuk kebahagiaan tuannya. Yang kedua tentang hamba tadi talenta. Hamba yang baik dan setia, hamba yang jahat dan malas dikatakan gitu ya. Dan terakhir adalah domba dengan kambing. Jelas, saudaraku? Jadi itu latar belakang cerita ini. Dan kalau Anda perhatikan di Matius 25, ini menjelang saat-saat terakhir pada masa pelayanan Yesus. Di mana pada waktu itu Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah dekat, dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, dia akan mati, dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari terakhir. Yesus tahu persis bahwa saatnya sudah semakin dekat. Dia akan menggenapi seluruh rencana penyelamatan. Dan dia akan menyerahkan estafet keselamatan kepada murid-muridnya. Dan dia akan menyerahkan supaya murid-muridnya melanjutkan tugas keselamatan tadi kepada bangsa-bangsa. Jelas, saudaraku? Itu 2 hal penting latar belakang dari cerita ini. Jadi latar belakang dari cerita perumpamaan talenta tadi adalah ini berada pada momen di mana Yesus hendak menyerahkan kepada murid-muridnya estafet keselamatan buat bangsa-bangsa. Dan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk itu. Dan yang kedua, Yesus memberi gambaran tentang perumpamaan talenta itu bersamaan dengan 5 gadis bijaksana dan bodoh, bersamaan dengan penghakiman terakhir. Karena itu nanti berhubungan dengan ada yang ikut dengan kebahagiaan tuannya, dan ada yang dibuang dalam tempat yang kertak gigi. Jelas, saudaraku? Itu alasan latar belakang dari cerita ini. Jelas, saudaraku? Nah, sekarang kita akan lihat mengenai isi perumpamaannya. Tentunya kalau kita bicara soal isi perumpamaannya, saya yakin Anda dan saya sudah sangat familiar dengan isinya. Ada seorang yang hendak pergi, dia mempercayakan hartanya. Tadi saya sudah bilang, yang talenta dalam cerita ini, itu sama sekali bukan talenta seperti yang kita bayangkan. Gitu ya. Kalau masa perjanjian lama, talenta itu adalah satuan berat, yang beratnya kurang lebih 34,2 kilogram. Gitu ya. Jadi itu tergantung jenis bahannya. Jadi 1 talenta emas dengan 1 talenta perak itu berbeda. Gitu ya. Jadi pada masa perjanjian lama, talenta itu digambarkan sebagai satuan berat. Dan kemudian sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kemudian dibuatlah mata uang atau koin dari perak yang disebut dengan sikal. Gitu ya. Di mana di sana adalah 50 sikal itu sama dengan 1 mina. Dan 60 mina itu sama dengan 1 talenta. Jadi dengan kata lain, 1 talenta itu adalah 3.000 sikal. Mata uang perak. Gitu ya. Nah, setelah menjelang masuk masa perjanjian baru, beberapa tahun sebelum Masehi menjelang masa perjanjian baru, mungkin sekitar 50 sebelum Masehian, mulai Romawi memerintah, maka diganti tadi dihubungkan dengan mata uang Romawi pada waktu itu yaitu dinar. Dan di sana digambarkan bahwa 1 talenta itu digambarkan seperti 6.000 dinar. Walaupun masih banyak orang yang sempat mempertentangkan, ada yang bilang 10.000, 12.000 dan macam-macam. Tapi itu mengkorelasikan. Jadi di sini talenta yang dimaksud, yang asalnya adalah ukuran berat suatu bahan tertentu, sekarang udah dikonversikan menjadi nilai uang untuk suatu bahan logam yaitu perak. Di mana nilainya 1 talenta di sana sama dengan 6.000 dinar. Gitu ya, saudaraku ya. Itu atau sama dengan 60 mina. Gitu ya. Jadi itu yang pertama kalau kita bicara di sana. Terus yang kedua, kalau tadi saya sudah bilang bahwa ini diberikan pada saat tuannya hendak berangkat. Ini diberikan pada tuan yang berangkat. Ada dan saya pasti setuju bahwa yang dimaksud dengan tuan yang akan berangkat di sini, kalau ada lihat dalam kitab Lukas, ini dia bilang dia akan pergi ke tempat yang jauh, ke luar negeri, dia hendak ditahbiskan menjadi raja. Dan saya pasti setuju bahwa dalam perumpamaan ini yang dimaksud dengan tuan di sana, itu adalah Yesus sendiri yang kemudian berangkat meninggalkan dunia ini dan menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan estafet keselamatan pada murid-muridnya, hamba-hambanya. Gitu ya. Dan dikatakan dia akan ditahbiskan jadi raja dan kemudian dia akan kembali. Itu juga sama persis seperti gambaran dalam perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana.
Dia menunggu seorang mempelai, gitu ya. Jadi tiga perumpamaan ini sangat erat berkaitan banget, gitu ya. Jadi di sini kita setuju bahwa yang dimaksud dengan Tuhan di sana adalah Yesus yang kemudian akan berangkat. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dan dikatakan waktu tuannya berangkat, dia akan mempercayakan kepada hamba-hambanya hartanya. Gitu ya. Ada sesuatu yang Yesus percayakan kepada murid-muridnya pada saat dia mulai berangkat. Pada saat dia akan mempersiapkan diri dan naik ke surga, dia memberikan keselamatan, tongkat keselamatan kepada murid-muridnya, dan itu sebagai satu harta yang mereka harus kembangkan. Jadi ini bicara soal sesuatu yang rohani. Ini bicara soal sesuatu yang datang karena Yesus mati dan naik ke surga dan meninggalkan hartanya bagi umat Tuhan, hamba-hambanya. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, ada banyak perkara yang Yesus tinggalkan yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani, yang sama sekali tidak berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kemampuan diri atau suatu ability tertentu pada seseorang, bukan. Tetapi ini adalah hal rohani yang Yesus tinggalkan karena dia berangkat ke surga dan dia ingin menyerahkan semuanya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya melanjutkan misi keselamatan itu. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan sekarang dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan seperti ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini Yesus mengabarkan bahwa dia meninggalkan damai sejahteranya. Damai sejahteranya kuberikan kepadamu. Sekali lagi, inilah yang dimaksud dengan hal yang ditinggalkan, dipercayakan oleh Tuhan tadi kepada hamba-hambanya. Ini bukan kemampuan main gitar, bukan kemampuan bernyanyi, bukan kemampuan ngedance, tetapi sesuatu yang rohani yang ditinggalkan oleh Yesus buat umat Tuhan. Dan salah satunya tadi adalah damai sejahtera. Kita lihat ayat yang lain. Lukas 8 ayat 10 dikatakan seperti ini. Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Yesus berikan kepada muridnya adalah, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada yang lain tidak. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal talenta yang diberikan kepada hambanya karena Tuhannya pergi, yang kedua di sana adalah firman Tuhan dikatakan diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ada firman Tuhan yang ditinggalkan. Ada kebenaran-kebenaran yang dibukakan. Gitu ya. Ayat yang lain. Yohanes 6 ayat 39 dikatakan, dan inilah kehendak dia yang mengutus aku. Dia bilang yaitu, supaya semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Waktu Yesus mati dan naik ke surga, dia meninggalkan kepada murid-muridnya sebuah janji bahwa tentang suatu kebangkitan. Gitu. Ya saudaraku, dari sini kita bisa melihat di sana ada damai sejahtera. Di sana ada kunci untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Di sana bicara soal bagaimana Yesus berjanji akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Itu yang ditinggalkan Yesus waktu dia naik ke surga. Gitu ya. Ayat yang lain, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lanjutannya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kita tahu yang dimaksud dengan penghibur itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Itu ya saudaraku. Nah dari sini saya ingin kita melihat bahwa yang ditinggalkan oleh Tuhan tadi, yang dipercayakan kepada hamba-hambanya, itu adalah harta Tuhan itu. Dan harta Tuhan itu bukan sesuatu hal yang sifatnya yang kita bisa lihat sebagai satu kemampuan pribadi, tetapi itu benar-benar suatu hal rohani. Di mana tadi dibilang damai sejahtera, kunci untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, dikatakan ada Roh Kudus yang dicurahkan karena Kristus pergi, dan ada janji tentang suatu kebangkitan. Ini semua tentang perkara rohani. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal perumpamaan talenta, talenta yang dimaksud di sini sekali lagi itu bukan berarti talenta yang kita bayangkan seperti ini atau dalam acara-acara American Got Talent yang kita pikir itulah talenta. Talenta dalam Alkitab tidak sama, saudaraku. Dan ini hanya diberikan karena Yesus berangkat dan pergi naik ke surga. Dan dia berikan itu semua kepada hamba-hambanya.
Dan tadi saya udah bilang, perumpamaan ini sangat berkorelasi dengan perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Dan kalau Anda lihat, apa yang menyebabkan 5 gadis bodoh itu tidak bisa menikmati kebahagiaan bersama tuannya, karena dia tidak menjaga minyaknya tetap utuh. Minyak itu bicara apa? Minyak itu bicara Roh Kudus. Minyak itu bicara soal sesuatu yang rohani. Dan hal yang sama dengan perumpamaan talenta. Ini bicara soal keselamatan, ini bicara soal mengetahui firman Tuhan, ini bicara soal Roh Kudus yang dicurahkan, yang dipercayakan kepada kita. Gitu. Dan kalau kita perhatikan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jelas, saudaraku? Itu tulisan kata Rasul Paulus. Jadi jelas keberangkatan Yesus naik ke surga itu meninggalkan kepada kita sesuatu yang kita tidak akan pernah dapatkan kecuali pada Yesus. Kecuali kalau Yesus berangkat dan naik ke surga, itulah yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Gitu. Dia meninggalkan janji firman Tuhan sehingga kita mengerti arti kitab suci. Gitu ya. Dia mengirim Roh Kudusnya sehingga kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan dan mengajar kita. Gitu. Yesus meninggalkan janji tentang suatu kebangkitan, janji tentang keselamatan, bagaimana kita diselamatkan, tentang iman dan segala macamnya, gitu ya. Dan itu semua bicara soal berkat rohani di dalam surga. Itulah yang diceritakan dalam cerita perumpamaan talenta ini. Gitu. Jadi ini sama sekali yang saya bilang tadi, bukan soal kemampuan seni seseorang, bukan bakat tertentu yang dimiliki pada seseorang, bukan. Ini betul-betul datang karena tuannya berangkat pergi. Dan tuannya mempercayakan itu. Jelas, saudaraku? Dan ini adalah semua hal-hal rohani tadi. Gitu ya. Jadi dari sini kita ingin melihat sedikit satu sisi tentang perumpamaan talenta ini. Kita harus melihat bahwa ini adalah sesuatu anugerah yang Yesus percayakan kepada umatnya, yang digambarkan dalam bentuk suatu mata uang, yaitu talenta itu. Yang besarnya adalah 60 mina tadi, atau setara dengan 600 dinar. 6.000 dinar, sorry. Gitu ya, jelas, saudaraku ya. Jadi ini bukan sesuatu itu. Saya akan ambil beberapa bagian saja tentang berkat rohani. Di sini pertama saya akan ngomong masalah keselamatan. Gitu ya. Karena Yesus berangkat dan naik ke surga, kita semua beroleh keselamatan. Yang kedua tentang firman Tuhan. Karena Yesus berangkat mati dan naik ke surga, maka kita bisa mengetahui kunci kerajaan surga. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, dan itu adalah firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kalau kita bicara tadi dikatakan dari firman Tuhan itulah muncul iman. Gitu ya. Damai sejahtera dan semuanya tadi kita sudah sebutkan satu-satu. Saya hanya ambil 3 bagian ini aja. Yaitu keselamatan, iman, dan firman Tuhan. Firman Tuhan dan iman. Gitu ya. Urutannya nggak ada masalah. Gitu ya. Inilah yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Terus pertanyaannya kita mungkin berpikir, di dalam firman Tuhan kan dibilang masing-masing dipercayakan menurut kesanggupannya. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 3, ada yang dipercayakan 1. Kalau kita bicara keselamatan, bagaimana mungkin kita masing-masing menerima keselamatan yang berbeda? Gitu ya. Tentunya kita semua menerima keselamatan yang sama, betul kan saudaraku ya? Gitu. Yesus mati menebus kita, menanggung dosa-dosa kita, buat semua kita tanpa terkecuali. Barang siapa menyerahkan dirinya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus, maka dosanya diampuni, seberapa besar dosanya pun. Firman Tuhan katakan, biar dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Gitu ya. Terus yang dimaksud perbedaan di sini apa? Gitu ya. Kalau Anda perhatikan, walaupun kita masing-masing diselamatkan oleh Yesus dengan darahnya yang mahal buat kita semua secara sama, tapi tiap-tiap kita akan memandang keselamatan itu sebagai sesuatu yang berbeda. Tiap-tiap kita akan berhidup dan berperilaku atas keselamatan itu yang berbeda. Ada orang yang merasa bahwa, oh, saya hanya diselamatkan supaya nanti saya masuk surga. Ada orang yang merasa, oh, saya diselamatkan dan sekarang saya bebas dari segala penyakit saya. Ada orang merasa, oh, saya diselamatkan, berarti saya ditebus dari masalah finansial saya, kesulitan saya, dan juga saya masuk surga. Masing-masing punya cara pandang berbeda tentang keselamatan. Dan itu sesuai kadarnya masing-masing. Dan itu tidak salah. Gitu ya. Dan di sanalah kita perlu mengembangkannya. Jadi, pertama mungkin kita memandang keselamatan hanya sebagai sesuatu hal yang sempit. Tapi di sanalah Allah mau kita mengembangkan itu semua. Gitu ya. Mengembangkan di sini bisa berarti melipat gandakan, bisa berarti menambah kita semakin memahaminya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Anda dan saya percaya dimanapun Anda berada, Alkitab yang kita pegang sama. Gitu ya. Kita semua tidak pegang Alkitab yang lain. Semuanya dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab kita sama. Tapi saya yakin 100% bahwa pemahaman kita tentang Alkitab
Itu kita semua beda-beda. Betul saudaraku ya? Itulah yang dimaksud dengan dipercayakan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Gitu. Dan tugas kita adalah mengembangkannya. Tadi saya sudah bilang, mengembangkan di sini bisa dalam dua arti, mengembangkan penguasaan buat diri kita sendiri dan juga mengembangkan buat orang lain. Karena itu kita perlu melipat gandakannya, kita perlu membaginya kepada orang lain. Itulah gambaran sebagai hamba yang setia dan baik tadi. Yang 5 memperoleh 5, yang 2 memperoleh 2. Jelas saudaraku? Dan kalau Anda perhatikan dalam kehidupan murid-murid Yesus, dari 12 murid Yesus, oke lah saya tidak hitung Yudas Iskariot ya. Dari 11 murid Yesus, masing-masing berbeda saudaraku. Mereka ikut Yesus bersama-sama, mereka sama-sama melihat Yesus mengadakan mujizat, mereka mendengar kata-kata yang sama yang keluar dari mulut Yesus, tapi masing-masing mereka berbeda. Gitu ya. Ada Simon Petrus yang kemudian jadi gembala, ada Yohanes yang dalam firman Tuhan dikatakan dia tidak akan mati sebelum dia melihat Allah datang dengan segala kekuasaannya. Dan itu semua dipercayakan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Gitu ya. Dan tugas mereka adalah mereka mengembangkannya. Jelas saudaraku? Itulah yang dimaksud dengan perumpamaan tadi, di mana mereka harus mengembangkannya. Itu juga masalah iman kita, masalah firman Tuhan. Iman kita, tiap kita punya iman yang berbeda. Paulus katakan, kuasailah ukuran imanmu masing-masing. Gitu ya. Semakin banyak kita tahu, maka iman kita bisa semakin bertumbuh. Gitu ya. Dan itu kita harus kembangkan, dan kita harus kembangkan lipat gandakan. Itu yang dimaksud dalam firman Tuhan. Gitu ya. Jadi itu mengenai hamba yang baik dan setia tadi. Hamba yang baik dan setia adalah orang yang mengembangkan anugerah yang Yesus berikan. Orang yang mengembangkan hal-hal rohani yang Yesus berikan, yang membuat kita semua diperhitungkan sebagai hamba yang baik dan setia. Gitu ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dikatakan seperti ini. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Dia bilang, aku telah menentukan engkau menjadi terang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jelas dari awal saya sudah bilang bahwa ini diberikan sebagai gambaran pada saat Yesus sedang mempersiapkan gerejanya, mempersiapkan murid-muridnya, menjelang dia nanti mati dan naik ke surga. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gitu ya. Itulah gambaran hamba yang melipat gandakan apa yang dia terima. Yang 5 melipat gandakan 5, yang 3 melipat gandakan 3. Yang 2 melipat gandakan 2, gitu ya. Dan itu adalah gambaran tadi di mana kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, gitu ya. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan seperti ini, hai saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan. Kita harus kerjakan itu, supaya apa? Keselamatan kita berkembang. Kita diselamatkan dalam semua aspek kehidupan kita, kita memahami arti keselamatan secara penuh, dan kita melipat gandakan keselamatan itu bagi orang lain. Gitu ya. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir. Itu kata Paulus. Jelas saudaraku? Dari sini saya ingin kita mendapat gambaran tentang inilah arti dari perumpamaan talenta. Oke? Belum selesai sampai sana. Sekarang apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? Gitu ya. Apa sih sebenarnya kesalahan terbesar dari hamba yang ketiga? Ada 2 kesalahan terbesar dari yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Yang pertama adalah karena dia melihat tuannya sebagai satu pribadi yang kejam, sehingga dia takut dan menyembunyikan talenta tadi di bawah tanah. Gitu ya. Karena dia takut. Gitu ya. Di sini ada 2 hal yang dilakukan oleh hamba itu yang berakibat fatal sekali. Dan tadi saya bilang, ini kalau kita bicara soal bakat, tentunya tidak sebanding kalau kita tidak mengembangkan bakat, maka kita dibuang ke dalam tempat yang gertak gigi. Tentunya tidak sebanding dengan itu dong. Gitu ya. Tetapi ini bicara soal bagaimana seseorang yang menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Seseorang yang menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, dia memandang Allah dengan tidak tepat. Dia tidak mengenal siapa tuannya. Gitu ya. Yang pertama adalah dia memandang anugerah dan menyia-nyiakannya. Kita akan lihat ayatnya dalam Ibrani 6 ayat 4-6. Dikatakan seperti ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan yang pernah mengecap karunia surgawi, dia pernah mendapat talenta gitu ya. Semua anugerah dia pernah dapat. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, dia menyia-nyiakan semuanya,
tidak mungkin diperbaharui lagi sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu sebabnya dia dibuang ke dalam tempat yang ada kertak gigi di sana. Karena dia menyia-nyiakan semua anugerah yang Tuhan berikan. Dia menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dia menyia-nyiakan imannya. Dia menyia-nyiakan firman Tuhan yang dia terima. Gitu ya. Dia mengabaikan itu semua dan dia tidak memandang itu sebagai sesuatu hal yang dia perlu kembangkan. Kesalahan yang kedua yang fatal yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini adalah dia menganggap tuannya adalah tuan yang kejam. Gitu ya. Cara pandang yang salah tentang tuannya itu menggambarkan bahwa dia tidak mengenal siapa tuannya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, dalam Hosea 4 ayat yang 6 dikatakan di sana, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jelas, seseorang yang tidak mengenal Allah itu binasa. Kalau hamba itu tidak tahu siapa tuannya, hamba itu berpikir bahwa tuannya satu pribadi yang kejam, maka dia akan masuk dalam tempat yang kertak gigi. Gitu ya. Dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu dan aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Jelas saudaraku? Jadi itu dua hal yang fatal yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Dia menyia-nyiakan semua anugerah yang Tuhan berikan, dan kemudian dia tidak mengenal siapa tuannya dengan baik. Jelas saudaraku? Inilah tentang perumpamaan talenta. Ada satu hal terakhir yang tadi saya bilang di awal, bahwa ada alasan keempat yang mengusik saya, yaitu kenapa hamba ini berkata bahwa Tuhan itu menuai di tempat tidak menabur dan memungut di tempat tidak menanam. Gitu ya. Kata-kata ini diteguhkan kembali oleh tuannya. Jadi kamu tahu kalau aku menuai di tempat tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Jadi dalam hal ini, hamba yang ketiga mengatakan sesuatu tentang tuannya yang tidak salah. Dia betul mengatakan tuannya itu adalah satu pribadi yang menuai di tempat dia tidak menabur dan memungut di tempat dia tidak menanam. Kita lihat ayat sebentar saudaraku ya. Balik lagi ke ayat yang tadi. Matius 25 tadi, saya ngambil ayat 24 dan 26 saja. Dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini salah. Gitu ya. Itu membuat Allah marah. Dia tidak mengenal siapa tuannya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Tapi lanjutannya, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lanjutannya dia bilang, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terus dia bilang, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, yang penting adalah jawaban dari tuannya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dia tidak meneguhkan kata-kata kejamnya, karena kata-kata kejam itu salah. Gitu ya. Dia memandang tuannya sebagai pribadi yang kejam. Dia melihat bahwa anugerah yang diberikan, keselamatan yang diberikan, itu semata-mata menjadi beban buat dia, sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, dan dia memilih untuk menyembunyikan itu. Dia tidak mengenal siapa tuannya. Dan tuannya kemudian bilang, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Sebenarnya kata-kata ini yang paling kunci kalau saya lihat dari perumpamaan dari talenta tadi, gitu ya. Jadi saya melihat kunci penting justru di sinilah letaknya, gitu ya. Untuk kita melihat bahwa talenta yang dimaksud di sini sama sekali bukan bakat atau apa yang kita pikirkan selama ini. Kuncinya adalah dikatakan dia menuai di tempat di mana dia tidak menabur dan dia memungut di tempat di mana dia tidak menanam. Apa itu maksudnya? Kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 37 sampai 38 dikatakan seperti ini. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Terus Yesus bilang, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Dan orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi waktu si hamba ketiga tadi berkata, Tuhan menuai di tempat tidak menabur, memungut di tempat tidak menanam, sebelumnya Yesus sudah bilang pada murid-muridnya bahwa aku mengutus kamu untuk mengusahakan apa yang orang kerjakan dan kamu memetik hasilnya. Bahkan dikatakan di sana,
untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Gitu ya. Secara sederhana saya mau jelaskan seperti ini, saudaraku. Waktu ada Yesus ada dan menyampaikan berita keselamatan kepada murid-muridnya, Yesus sama sekali tidak pernah ke Indonesia. Yesus tidak pernah menabur benih firman Tuhan di Indonesia. Tapi nanti pada akhir zaman, Yesus akan menuai jiwa-jiwa dari Indonesia. Maksudnya begitu secara mudah. Jadi tuannya adalah pribadi yang menuai di tempat dia tidak menabur. Dan dia akan memungut di tempat dia tidak menanam. Gitu. Ada dan saya menerima keselamatan, kita tidak pernah melihat bagaimana Yesus mengajar kita secara langsung. Tetapi kita semua menerima keselamatan. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, waktu masa-masa gereja mula-mula, penginjilan atau yang Paulus lakukan itu sampai dengan Eropa tidak terlalu banyak. Tapi di masa akhir zaman nanti, Tuhan akan menuai di tempat dia tidak menabur. Dan siapa yang menaburnya itu adalah gereja Tuhan. Gitu ya. Karena itu dalam firman Tuhan kita harus kembangkan itu semua. Kita harus kembangkan firman Tuhan, kita harus kembangkan keselamatan, kita harus tabur keselamatan, dan kita harus tumbuhkan iman kita. Supaya apa? Supaya di tempat Tuhan tidak pernah menabur, di sana dia akan menuai jiwa-jiwa nanti. Dan nanti pada akhir zaman segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa akan datang di hadapan hadirat Allah dan menyembah dia. Itu adalah orang-orang yang akan Tuhan tuai walaupun dia tidak pernah tabur. Dan itulah tugas gereja Tuhan. Gitu. Dan ini sebenarnya menjadi intisari dari cerita dari perumpamaan soal talenta tadi. Gitu ya. Bagaimana Yesus pergi meninggalkan kekayaannya buat umat Tuhan, meninggalkan sesuatu yang berharga buat hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya melipat gandakan itu semua. Supaya di tempat di mana dia tidak pernah menabur, dia akan menuai nanti. Supaya di tempat di mana dia tidak pernah menanam, Allah mau memungut dari sana. Gitu ya. Dan itu yang Allah kehendaki dari gereja Tuhan. Gitu ya. Karena itu disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Dan hamba yang jahat dan malas ini tidak melakukan itu. Dia menyia-nyiakan semua anugerah yang Yesus berikan. Dia menyia-nyiakan segala keselamatan yang ada. Dia menganggap remeh firman Tuhan dan mengabaikannya begitu saja. Dan kemudian dia tidak mengenal siapa tuannya dengan baik. Dan konsekuensi dalam firman Tuhan dikatakan dia akan dibuang dalam kertak gigi. Jelas, saudaraku? Jadi itulah tentang perumpamaan talenta. Dan tadi saya sudah bilang bahwa perumpamaan ini itu berhubungan dengan perumpamaan di atas tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Gitu ya. Jadi kalau saya mau korelasikan semua, perumpamaan pertama 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang kedua, hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat dan malas. Yang ketiga adalah kambing dan domba. Gitu ya. Yang pertama bicara soal orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Di sana Yesus digambarkan sebagai pengantin yang akan menjemput. Ada 2 tipe orang di sana. Gitu ya. Ada 2 tipe gereja Tuhan, yaitu yang bijaksana dan yang bodoh. Gitu ya. Dan yang kedua, Yesus digambarkan sebagai Tuhan yang akan menghakimi, sebagai Tuhan yang akan memberikan upah. Itu digambarkan seperti perumpamaan talenta tadi, dan digambarkan di sana 2 hamba, yaitu hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat dan malas, dikatakan seperti itu. Dan yang ketiga, di sana Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang akan menghakimi, yang membuat pemisahan antara kambing dengan domba. Jelas, saudaraku? Dan itu semua memberikan gambaran kepada Yesus. Itulah yang harus kalian mengerti, itu yang harus kalian persiapkan pada saat aku tidak ada nanti. Pada saat aku nanti berada di surga dan mempersiapkan segala sesuatunya, kalian harus ingat bagaimana dia adalah mempelai yang akan datang menjemput. Jadilah seperti gadis bijaksana. Dan dia adalah seperti Tuhan yang akan memberikan upah. Jadilah seperti hamba yang setia. Dan dia seperti hakim yang akan memisahkan segala sesuatu. Jadilah seperti domba. Jelas, saudaraku? Itulah perumpamaan soal talenta di sini. Gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang rohani yang Yesus berikan, yang Yesus tinggalkan buat umat Tuhan. Dan tadi saya ambil contoh cuma 3 bagian. Iman, firman Tuhan, dan keselamatan. Yesus berikan damai sejahtera, Yesus berikan kesembuhan, Yesus mengutus Roh Kudus-Nya, dan kita dikaruniakan segala berkat rohani dalam surga. Dan itu harus kita kembangkan, dan itu kita harus bagikan kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya di tempat di mana dia tidak pernah menabur, di sana Tuhan akan menuainya. Supaya di tempat di mana dia tidak pernah menanam, di sana Tuhan akan memungutnya. Jelas, saudaraku? Sebagai penutup kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Ini perkataan Paulus menjelang masa terakhirnya, dan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
gitu ya. Mari jaga Anda tetap setia, mari jaga Anda tetap melayani Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan sia-siakan semua anugerah yang Yesus berikan kepada Anda dan saya. Anda dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah dan diberikan segala berkat rohani dalam surga. Kita memiliki kemampuan, kita memiliki anugerah untuk mengetahui firman Tuhan. Kita punya iman yang dikatakan adalah sebesar biji sesawi, tapi apabila itu tumbuh, maka itu menjadi satu pohon yang sangat besar. Kita mempunyai keselamatan yang kita harus bagikan kepada orang lain, yang kita harus kembangkan dan membuat banyak orang akhirnya dimenangkan. Dan itu adalah perumpamaan tentang talenta. Jadilah hamba yang baik dan setia yang mengembangkan semua anugerah yang Yesus berikan karena keselamatan yang dari Dia. Dia mengorbankan segala sesuatunya, meninggalkan segala sesuatunya bagi kita supaya gereja Tuhan melanjutkan itu semua. Jelas saudaraku? Dan dari sini mari sama-sama Anda dan saya kita melakukan apa yang kita bisa untuk pekerjaan Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan karena firman Tuhan katakan saatnya tidak akan lama Dia akan datang kembali. Ingat, Dia akan datang sebagai mempelai yang menjemput kita. Jadilah gadis yang bijaksana. Dia akan datang seperti tuan yang memberikan upah. Jadilah seperti hamba yang baik dan setia. Dia akan datang seperti hakim yang memisahkan segala sesuatu. Jadilah seperti domba-domba. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Firman Tuhan katakan, tetapi apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripada aku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.